Bagian kopling udah dilepas. Apakah suaranya masih tetap ada? Yuk kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sukses selalu ya teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini ada satu unit Supra X Helm In dengan membawa keluhan, yaitu ada suara kasar di bagian mesinnya. Suara itu terdengar di sebelah sini ya. Untuk lebih jelasnya kita nyalain dulu motornya. Ini motor udah injeksi ya, udah injeksi. Jadi dimana kontak di on, suara full pumpnya berdengung ya. Ada suara dengung di dalam jok. Yuk kita dengerin suaranya. Nah, suaranya terdengar ya, keletak-keletak di dalam. Kita gas sedikit. Kedengaran ya teman-teman suaranya. Untuk itu mari kita cek di bagian koplingnya dulu ya. Kita bongkar di bagian koplingnya. Langkah pertama yaitu kita harus lepas stepnya, dan langkah kedua kita lepas si knalpotnya ya. Knalpotnya kita lepas. Setelah itu turunin olinya ya. Bisa juga olinya sekalian dibuka bak koplingnya. Jadi kita sediakan nampannya ya, buat nandangin oli supaya nggak berceceran kemana-mana. Untuk membuka baut knalpot di bagian depan, kita menggunakan kunci 12 ya. Yang ini sama kunci 12 juga gantungannya, dan ini yang tengah kunci 12 juga. Oke, knalpot udah lepas, dan supaya kita bongkar bak kopling tidak nyangkut ke pedal rem, ini berhubung udah pakai cakram belakangnya ya. Ini ada master di sini. Nah, si sepi pen masternya ini kita lepas dulu ya, supaya ini bisa turun. Ada pakunya, kita lepas. Oke, udah lepas ya. Nah, kita taruh di sampingnya supaya si pedal remnya bisa turun ya. Dan per ininya, per remnya lepas juga ke obeng. Oke, udah lepas ya. Setelah itu baru kita buka bagian bak koplingnya.
Oke teman-teman, ini lahar keluar ya posisinya, dan terdapat bekas gesekan. Berarti ini lahar yang ketika digas kasar, tapi bukan yang bunyi keletak-keletak ya. Tadi digasnya kasar, agak ngericit. Kemungkinan dari lahar ini ya, bergesekan sama ini bekasnya nih. Dan ini sepertinya ada air masuk, olinya putih begini. Nih, oli kalau kemasukan air biasanya warnanya berubah menjadi putih. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita pastiin bunyi yang keletok-keletok. Kita pasang dulu knalpotnya supaya pasti di bagian mana yang suaranya kasar ya. Oke, udah terpasang knalpotnya. Kita nyalain. Ini kemungkinan si karet koplingnya udah longgar ya, udah habis, jadi oblak. Ketika digas dia nyendal-nyendal ya. Karet koplingnya nggak begitu longgar ya teman-teman. Oh, masih kuat, nggak oblak ya, tapi suaranya seperti di karet kopling oblak. Padahal ini nggak oblak ya karetnya ya. Ini karetnya ada di dalam sini, ini bekas pantekan baru ya. Ini nggak oblak, ternyata nggak oblak nih teman-teman ya. Perhatikan tuh. Kita pastiin lagi, kita nyalain lagi tanpa kopling, apakah masih ada suara yang kasar. Kalau misalkan masih ada suara yang kasar, berarti di bagian kruk asnya ya, di bagian kruk asnya, yaitu antara stang seher sama seher. Soalnya ini kalau posisinya begini, mesin udah tanpa kopling ini ya, berarti udah lepas koplingnya. Misalkan suaranya masih ada seperti tadi, suara kasarnya, berarti antara stang seher sama sehernya. Kurang jelas ya kalau
knalpotnya nggak dipasang, kita pasang dulu knalpotnya supaya real dan jelas. Oke teman-teman, knalpotnya udah terpasang, kita nyalain lagi untuk memastikan suara yang kasar. Bagian kopling udah dilepas, apakah suaranya masih tetap ada? Yuk kita dengerin. Berarti suara yang kasar ini ada di daerah sini. Suaranya ada di daerah sini. Yang ada di daerah sini komponen partnya yaitu setang seher. Berarti ini motor berisik yaitu dari bagian setang sehernya. Berarti ini setang sehernya teman-teman ya yang kena. Jadi bukan dari bagian kopling. Soalnya ini bagian kopling udah saya lepas. Nah ini bagian kerek asnya. Di bagian ini di dalamnya terdapat setang seher sama lahernya berupa laher bambu, dan ke atasnya seher, pelatuk, noken as, dan keteng dan lain-lain ya. Nah ini suara kasar di sini, berarti ini menandakan bahwa si setang seher ini, motor ini udah oblak. Cukup jelas ya, udah dilepas semua, kopling udah dilepas. Yang tadinya kita ponis si karet kopling, pas udah ini dibongkar, ternyata karet koplingnya baru ya, ini pantekan baru dan nggak oblak. Setelah itu kita bongkar koplingnya, mesin tanpa kopling kita nyalain, ternyata suara itu masih terdengar di bagian kerek as. Sedangkan yang ada di bagian kerek as cuman setang seher doang. Berarti setang sehernya yang udah aus atau longgar. Cara mengatasinya yaitu kita harus ganti setang seher dan harus membelah mesin. Seperti itu ya, kita belah mesinnya. Nah itu juga setang sehernya kena, sehernya juga, dan banyak lagi itu. Ntar harus seperti itu ya, dibelah. Soalnya ini posisinya di tengah. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.